Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman guru PAI di mana saja berada, Insya Allah beberapa hari lagi Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam hal ini Direktorat PAI Kementerian Agama Republik Indonesia, akan segera melakukan rekrutmen calon pelatih PKB guru PAI tingkat kabupaten kota atau pelatih daerah di seluruh Indonesia. Teman-teman, Kementerian Agama akan melakukan seleksi melalui moda daring. Teman-teman yang sudah memiliki akun siaga dapat mendaftarkan diri menjadi calon pelatih pada seleksi tersebut melalui akun siaga masing-masing. Nah, untuk itu teman-teman, saya ingin berbagi tips dan triks bagaimana caranya atau apa saja bocorannya supaya kita bisa lolos dalam tes tulis pada seleksi calon pelatih PKB PAI daerah atau kabupaten kota tahun 2022 ini. Baik teman-teman, saya tidak mau basa-basi panjang-panjang, ikuti penjelasan saya berikut ini. Mari kita ikuti videonya. Tips dan trik agar lulus tes tulis seleksi calon pelatih PKB PAI daerah kompetensi profesional tahun 2022. Part 1. Sebelum mengikuti tes seleksi calon pelatih PKB daerah, kabupaten atau kota, sebaiknya Anda memastikan terlebih dahulu untuk memilih bidang kompetensi yang paling diminati. Pada kompetensi profesional terdapat 3 pilihan subkompetensi. Inilah kisi-kisi tes kompetensi profesional. Ada Pro 1 atau Profesional 1, konsentrasi bidang pendalaman materi PAI. Pro 2, Profesional 2, konsentrasi bidang publikasi ilmiah. Pro 3, Profesional 3, konsentrasi bidang karya inovatif. Baiklah, sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan beberapa kisi-kisi soal Pro 2 atau bidang konsentrasi publikasi ilmiah yang akan kita bahas pada sesi ini. Ada 8 subkomponen yang terdapat dalam publikasi ilmiah yang harus kita kuasai untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengikuti seleksi
rekrutmen calon pelatih PKB daerah, kabupaten, kota. Kedelapan, subkompetensi yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah mengenai konsep publikasi ilmiah. Yang kedua, kita kuasai analisis SKL, capaian pembelajaran, kaitannya dengan publikasi ilmiah. 3. Penelitian tindakan kelas. 4. Praktik penulisan PTK atau penelitian tindakan kelas. 5. Penulisan artikel ilmiah. 6. Praktik penulisan artikel ilmiah. 7. Penulisan modul. Dan 8. Praktek penulisan modul. Nah, teman-teman guru PAI sekalian, soal-soal yang biasa muncul pada seleksi atau tes tulis rekrutmen calon pelatih PKB pada Pro 2 atau Profesional 2 itu meliputi 8 komponen ini. Jadi untuk menguasai itu semua agar bisa menjawab pretest atau tes tulis yang terdapat pada rekrutmen calon pelatih PKB kota atau kabupaten, itu biasanya tidak jauh dari 8 aspek ini. Namun pada saat ini, pada bagian ini, kita akan membahas satu dulu, yaitu mengenai konsep publikasi ilmiah. Baik teman-teman, seperti apa sih konsep publikasi ilmiah itu? Baik, saya akan menjelaskan sedikit konsep publikasi ilmiah. Jadi, publikasi ilmiah adalah merupakan karya tulis yang bersumber dari pemikiran, gagasan, penelitian, telaah atau review buku yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang disusun berdasarkan kaidah ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti untuk mencari jawaban mengenai sesuatu hal dan untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan, dan untuk menginformasikan sesuatu hal secara logis dan sistematis sehingga memiliki nilai tambah bagi penulis dan komunitas yang memanfaatkannya. Kira-kira seperti itulah pengertian dari karya tulis ilmiah. Lalu seperti apa sih teman-teman kriteria KTI atau karya tulis ilmiah itu? Nah, di dalam dokumen Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010, kriteria karya tulis ilmiah itu harus memenuhi persyaratan APIK. Apa itu APIK, teman-teman? APIK di sini yang pertama A, asli. Jadi maksudnya adalah bahwa laporan yang dibuat benar-benar merupakan karya asli penyusunnya, bukan merupakan plagiat, jiplakan, atau disusun dengan niat dan prosedur yang tidak jujur. Kemudian P, perlu. Hal yang dilaporkan atau gagasan yang dituliskan harus sesuatu yang diperlukan dan mempunyai manfaat dalam menunjang pengembangan keprofesian dari guru yang bersangkutan. Kemudian berikutnya
karya tulis itu harus ilmiah, yaitu laporan yang disajikan adalah dengan memakai kerangka isi dan mempunyai kebenaran yang sesuai dengan kaidah-kaidah kebenaran ilmiah dan mengikuti kerangka isi yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, syarat dari sebuah karya tulis ilmiah yaitu harus konsisten. Maksudnya, isi laporan harus sesuai dengan tugas pokok penyusunnya. Kalau kita di sini sebagai seorang guru, khususnya kita guru PAI, maka isi laporan atau karya ilmiah kita itu konsisten dengan tugas kita, yaitu harus sesuai dengan bidang pendidikan agama Islam. Seperti itu, teman-teman. Kemudian apa sih fungsi karya tulis ilmiah itu? Jika dihubungkan dengan hakikat ilmu, karya ilmiah mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi penjelasan atau explanation. Maksudnya adalah bahwa karya ilmiah tersebut dapat menjelaskan suatu hal yang sebelumnya tidak diketahui dan tidak pasti, menjadi sebaliknya, menjadi diketahui dan menjadi pasti. Yang kedua, fungsi ramalan atau prediction. Maksudnya, karya ilmiah tersebut dapat membantu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada masa mendatang. Dan yang ketiga, fungsi kontrol. Maksudnya adalah bahwa karya ilmiah dapat berfungsi untuk mengontrol, mengawasi, dan atau mengoreksi benar tidaknya suatu pernyataan. Ya, seperti itu kira-kira teman-teman fungsi daripada karya tulis ilmiah. Kita lanjutkan. Apa sih prinsip daripada karya ilmiah tersebut? Dalam KTI terdapat 10 prinsip dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama, tujuannya jelas. Bahwa tujuannya karya ilmiah itu jelas. Tujuan yang dimaksud di sini memiliki 3 atau menyangkut 3 hal, ya. Minimal ada 3 aspek tujuan yang terdapat dalam karya ilmiah tersebut. Ada tujuan persuasif yang bertujuan untuk membuat pembaca dapat mengadopsi sudut pandang yang kita uraikan. Kemudian yang kedua ada tujuan analisis. Maksudnya adalah bahwa KTI itu bertujuan untuk menjelaskan, mengevaluasi gagasan dan memilih gagasan yang terbaik berdasarkan kriteria sendiri. Kemudian ada tujuan informatif, yaitu maksudnya adalah bahwa KTI kita itu adalah bertujuan untuk menjelaskan gagasan, memberikan informasi baru kepada pembaca tentang topik tersebut. Kemudian prinsip yang kedua, keterlibatan pemirsa. Maksudnya bahwa karya ilmiah atau tulisan akademis kita itu diarahkan pada audiens yang memiliki pemikiran spesifik. Kemudian yang ketiga, prinsip daripada karya tulis ilmiah, ada sudut pandang yang jelas. Bahwa penulisan akademik bahkan dengan tujuan informatif, bukan hanya daftar fakta atau ringkasan sumber. Selanjutnya prinsip KTI yang keempat, fokus tunggal. Maksudnya bahwa setiap paragraf ya dalam tulisan ilmiah akan mendukung pernyataan tesis tertentu. Prinsip kelima,
organisasi logis. Maksudnya, penulisan akademik mengikuti pola organisasi standar. Kemudian yang keenam, ada dukungan yang kuat, bahwa setiap paragraf tubuh akan memiliki dukungan yang cukup dan relevan untuk kalimat topik dan pernyataan tesis kita. Kemudian prinsip yang ketujuh, penjelasan yang jelas dan lengkap. Dengan demikian, pembaca tidak perlu berpikir keras untuk memahami ide, logika, atau organisasi tulisan ilmiah kita, karena ada penjelasan yang jelas dan lengkap. Berikutnya, prinsip yang kedelapan, penggunaan penelitian yang efektif. Tulisan ilmiah harus mengacu pada berbagai sumber terkini, berkualitas tinggi, profesional, dan akademis. Kemudian yang kesembilan, menggunakan gaya apa yang benar. Harus mengikuti pedoman dari APA. APA di sini maksudnya adalah American Psychological Association. Ini seperti yang ditemukan dalam Research and APA Style Guide 2010 mengenai kutipan dalam teks, daftar referensi, dan format. Dan terakhir, prinsip karya ilmiah adalah gaya menulis, yakni dengan menggunakan kata-kata yang sedapat mungkin menggunakan kata-kata kita sendiri. Baik, selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan syarat daripada sebuah karya ilmiah. Pertama, KTI atau karya tulis ilmiah itu memuat gagasan ilmiah. Jadi kita tidak ngarang-ngarang, ya, bahwa syarat daripada karya ilmiah itu harus memuat gagasan ilmiah. Kemudian berikutnya, bahwa keindahan KTI atau karya tulis ilmiah itu terletak pada bangun pikirnya. Disitulah seninya, di bangun pikirnya. Dan alur pikir KTI, ini syarat berikutnya, itu harus dituangkan dalam sistematika dan notasi. Jadi ada sistematikanya. Berikutnya, KTI mengandung unsur-unsur, ada kata, angka, tabel, gambar, yang tersusun mendukung alur pikir yang teratur. Syarat berikutnya, bahwa KTI harus mampu mengekspresikan asas-asas yang terkandung dalam hakikat ilmu dengan mengindahkan kaidah-kaidah kebahasaan. Syarat berikutnya, KTI merupakan serangkaian narasi, yaitu berupa pencitraan, eksposisi atau paparan, deskripsi atau lukisan, dan argumentasi atau alasan. Ini harus tergambar jelas dalam sebuah KTI, bahwa KTI itu adalah merupakan serangkaian narasi atau sebuah pencitraan. Kemudian dia juga merupakan sebuah eksposisi atau paparan. Kemudian juga dia juga disebut sebagai deskripsi atau lukisan, ya, gambaran tentang sesuatu yang kita teliti itu, dan argumentasi, ya, di situ ada alasan secara logis dan ilmiah. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, sistematika karya tulis ilmiah, ya, yang harus ada dalam sebuah karya tulis ilmiah. Di situ tergambar apa yang menjadi masalah dalam karya tulis kita.
Kemudian apa yang menjadi kerangka acuan teoretik, ya. Di sini kita mengkaji literatur-literatur, ya, buku-buku, ya, sumber-sumber atau referensi yang sedapat mungkin mendukung teori kita. Kemudian berikutnya, bagaimana cara memecahkan masalah itu? Selanjutnya, apa yang ditemukan dalam penelitian kita? Kemudian makna apa yang dapat diambil dari temuan itu? Ya, baik. Kita lanjut. Prosedur penulisan karya tulis ilmiah. Ada tahap-tahapan yang kita harus lewati dalam penulisan karya tulis ilmiah, yang di sini ada tahap persiapan, di mana tahap persiapan ini meliputi pemilihan topik atau masalah. Ya, kita pilih topik atau masalah apa yang akan kita angkat ketika kita ingin membuat karya tulis ilmiah. Kemudian dari berbagai masalah itu kita identifikasi, ya. Mengidentifikasi pembaca karya ilmiah. Siapa yang akan membaca karya ilmiah kita? Kemudian kita menentukan cakupan isi materi karya ilmiah kita. Apa saja isi karya ilmiah kita. Berikutnya, setelah itu baru kita masuk ke dalam tahap proses penulisan. Setelah kita tadi melakukan persiapan-persiapan, kita masuk ke tahap proses penulisan. Dalam proses ini di dalamnya terdapat pra-penulisan. Dalam pra-penulisan ini kita harus pilih dan batasi topik. Jangan terlalu luas topik kita, jadi kita harus bahas kita kerucutkan, kita batasi topik kita. Kemudian setelah kita membatasi topik yang akan kita bahas dalam KTI itu, baru kemudian kita rumuskan tujuannya. Bentuk karangan, bentuknya seperti apa. Kemudian kita akan mempertimbangkan pembaca. Siapa yang akan membaca karya tulis kita. Kemudian kita akan kumpulkan data pendukung. Ya, data pendukung di sini baik itu data berupa referensi, hasil-hasil penelitian, observasi, wawancara, dan lain sebagainya. Wawancara awal. Lalu kemudian kita merumuskan judulnya. Setelah itu baru kita kemudian merumuskan penelitian kita dan menyusun ide dalam bentuk karangan dan outline. Ya, kita buat outline-nya dulu, ide-ide pokoknya seperti apa, baru kemudian kita masuk ke dalam tahap penulisan draft. Penulisan draft ini meliputi ekspresi, ya, bagaimana kita mengekspresikan ide-ide ke dalam tulisan kasar dan pengembangan ide yang masih bersifat tentatif. Setelah kita membuat draft, lalu tahap berikutnya draft itu kita revisi. Ya, kita perbaiki ide-ide dalam karangan tersebut. Ya, kemudian berfokus, ya, dan beri penambahan atau mungkin perlu dikurangi atau ada yang dihilangkan. Kemudian kita tata isinya sesuai dengan kebutuhan pembaca dan kegiatan. Jadi seperti itu. Selanjutnya pada tahap berikutnya baru kita menuju ke tahap penyuntingan. Tahap penyuntingan ini meliputi memperbaiki
perubahan aspek mekanik karangan. Di dalam hal ini ada beberapa hal, misalnya ya, dalam karangan tersebut ada yang perlu kita kurangi, kemudian kita perbaiki karangan kita pada aspek kebahasaan mungkin ya, ada kesalahan mekanik yang lain. Kemudian baru setelah kita sunting karya tulis ilmiah kita itu, baru kemudian kita masuk kepada tahap publikasi. Ini penjelasan secara umum bahwa pada tahap publikasi ini meliputi tulisan kita akan berarti dan lebih bermanfaat jika dibaca orang lain. Inilah maksud daripada publikasi, supaya tulisan kita itu dibaca orang. Untuk apa kita menulis kalau tidak ada yang membaca? Jadi maksudnya publikasi itu adalah supaya tulisan kita itu dibaca oleh orang lain, ya, dan sesuai dengan tulisan dengan media publikasi yang akan kita tuju. Misalnya kita mempublikasikannya di jurnal, kemudian di koran, dan lain sebagainya. Baru kemudian yang terakhir, setelah kita persiapkan publikasi, kita masuk ke tahap evaluasi. Apa yang dituliskan sebagai hasil dari tahap iluminasi itu kita periksa kembali. Kita seleksi dan kita susun sesuai dengan fokus tulisan. Di sini pada tahap evaluasi ini kita lebih selektif lagi. Benar-benar bahwa di sini pada tahap akhir ini, agar karya tulis ilmiah kita ini benar-benar bagus, kita melakukan evaluasi. Selanjutnya, setelah kita melakukan evaluasi, maka baru kemudian jadilah karya tulis ilmiah kita. Baik, teman-teman sekalian, pada pertemuan ini kiranya saya akan membahas satu dulu. Pada pertemuan lain saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek berikutnya yang menjadi kisi-kisi yang insya Allah akan menjadi bahan bocoran bagi kita, apa saja yang biasanya menjadi materi soal di dalam seleksi calon pelatih PKB, PAI khususnya. Tadi saya sudah jelaskan tentang konsep publikasi ilmiah, karya tulis ilmiah. Pada video berikutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis SKL dan capaian pembelajaran kaitannya dengan publikasi ilmiah, dan seterusnya saya juga akan membuat tutorialnya. Ikuti terus video saya ini. Yang belum subscribe dan belum like, silahkan di subscribe dan like. Jangan lupa bunyikan kliklah tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dari saya. Itulah yang dapat saya bagi pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.